Oke, kita lanjut ke huruf dan angka. Hai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang huruf dan angka pada gambar teknik. Nah, apa sih fungsinya huruf dan angka pada gambar teknik? Karena huruf dan angka pada gambar teknik berfungsi untuk menunjukkan kejelasan dari suatu gambar. Misalkan berapa ukuran panjang dari satu bangunan, atau misalkan ini bagian bangunan yang mana. Tingginya harus sama tinggi, lebarnya juga harus sama. Jadi nggak boleh ada yang kecil hurufnya, terus ada yang gede, terus huruf besar semua, atau ada huruf besar, ada huruf kecilnya gitu, nggak boleh. Huruf besar semua, huruf kecil di pangkalnya aja huruf besar, kemudian berikutnya huruf kecil, dan itu ketinggiannya jelas berbeda-beda. Bentuknya harus seragam. Kemudian spasi antar kata itu harus sama besar. Nah, nggak boleh sembarangan. Ukuran huruf, pada huruf kapital biasanya digunakan dengan ketinggian huruf itu minimal 3,5 mm. Kemudian boleh dipakai 5 mm, boleh dipakai 7 mm, boleh dipakai 10 hingga 14 mm. Kemudian untuk huruf kecil itu biasanya menggunakan angka 2,5 mm, 3,5 mm, 5 mm, 7, 10 sampai maksimal 10 deh. Dan untuk spasinya juga, spasinya itu biasanya 0,7 mm atau 1 mm atau 1,4 hingga 2 mm spasinya ya. Untuk jarak minimal antar kata itu 1,5 mm, 2,1, 3,0, 4,2 hingga 6 mm. Dan ketebalan huruf serta angkanya 0,35 mili, 0,5, 0,7, 1 hingga 1,4 mm. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuat huruf adalah dengan membuat garis bantu. Nah, yang ini dengan ketinggian 0,7 mm. Saya pakai bantuan penggaris dari Rotring ya. Ini ada sudut-sudutnya nih. Jadi kita bisa terbantu. Ini ada garis bantu kita. Saya mau buat huruf A. Saya pakai yang ini. Saya ratakan garis ini dengan garis bantu kita. Atau ini. Yang 20 ya. Kemudian saya garis. A. Kemudian saya balik. Kalau 20 berarti pasangannya 60. Saya balik seperti ini. Nah, ini 20 juga ya. Saya paskan. Nah, saya gambar lagi. Nah, gini. Kemudian diperkirakan aja. Nah, begitu. Jadi ketinggiannya 7 mili. Ketinggiannya 7 mili. Lebarnya menyesuaikan. Setelah itu kita coba huruf B. Garis lurus dulu. Kemudian B, kita bisa pakai bantuan ini. Bikin garis sedikit gitu, kemudian diperkirakan.
Huruf D, ambil garis, garisnya harus tegas, kemudian ambil garis ke sampingnya 1 mili, 2 mili, ke samping 2 mili. Nah, kemudian pakai bantuan. Oke, kita coba huruf E. Ambil garis lagi, garis lurus. Kemudian kalau E ini mudah ya, kita ukur lagi, kurang lebih 3 mili di atas, 3 mili dari bawah, dan 3 mili di tengah. Diperkirakan aja boleh. F. Ambil garis lurus, garis tegaknya, kemudian tiga mili ke samping kanan, kemudian diperkirakan saja di bawahnya 2 mili ke samping kanan. Nah, G itu kita perkirakan lagi pembuatnya. Gini, kita cari pakai bantuan, kemudian tarik garis ke bawah, dari tengah ke bawah seperti ini. Tarik garis dari tengah ke bawah kurang lebih 2 mili gitu. Tarik garis dari garis vertikalnya ke ujung jangsian di atasnya, tarik garis sekitar 2 mili. Jadi huruf G. Huruf H. Disesuaikan saja. H. Huruf I-nya mudah sekali. I-nya tinggal garis aja. I 7 mm dengan kelebaran yang disesuaikan. Nah, berikut untuk huruf kecilnya. Untuk huruf kecil, ketinggiannya itu kurang lebih di sini saya ambil 5. Kemudian bagaimana cara menggunakan bantuan penggaris? Ini kita buat dulu garis bantunya, kemudian baru dibuat tulisannya. Tulisannya diperkirakan saja, cuma harus sama besar. Kita pakai bantuan penggaris karena dia harus lurus. Ketinggiannya kurang lebih 7 mm. Kemudian B-nya kita buat garis bantunya sedikit, di bawah sedikit, sekitar 1 mili aja, seperti ini. B. Kemudian C yang sesuai. C. Kemudian D.
pengerjaan huruf dan angka ini tentunya harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Nah, selamat mencoba.